warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala kulli ni'matihil azimah wa alaihil jasimah haitsu anzala ilaina khayra kutubih wa arsala ilaina a'zama rusulih wa syara'a lana a'zama syara'i'ih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa azim wa syarrif wa karrim afdal as-salawati wa atam taslim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Adalah merupakan satu nikmat yang luar biasa dan juga anugerah Allah Jalla wa'ala yang teramat sangat istimewa, bahwasannya pada malam hari ini kita bisa bertatap muka di tempat dan dalam acara yang teramat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, atas berkat kerjasama daripada PTDI dengan seluruh sivitas akademikanya dan Masjid Al-Istiqamah yang menjadi fasilitator acara kita pada malam hari ini. Oleh karena itu saya sampaikan dari kerendahan hati penuh kecintaan, kebanggaan, jazakumullah khairan jaza, jazakumullah khairan katsira wa a'adzamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum wa rafa'allahu syu'unakum fid din wad dunya wal akhirah. Dan semoga dengan berkah fadilah acara kita yang teramat sangat mulia pada malam hari ini, PTDI semoga tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan jam'iyatan salihatan muslihatan fid din wad dunya wal akhirah, dijadikan jam'iyatan nafi'atan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilipat curahkan kehadiran Rasul penutup Nabi terakhir, tiada lain tiada bukan adalah kekasih kita, belahan nyawa kita tercinta, pebuah hasanah uswah thayyibah kita semua, yakni habibana wa nabiyana rasulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahibail kiram, tema daripada kajian kita pada malam hari ini adalah tentang Islamofobia. Islamofobia ini dari sisi etimologi adalah bahasa Inggris yang sudah diindonesiakan. Fobia artinya kebencian, fobia artinya ketakutan. Islamofobia artinya kebencian, ketakutan akan bangkitnya Islam. Ada secara terminologi adalah semua tindakan, ucapan dan segala bentuk kebijakan yang mencerminkan kebencian, yang mencerminkan segala bentuk yaitu penolakan terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk ke dalam kategori Islamofobia. Nah, sebelum saya lanjutkan, kira-kira Islamofobia bahaya apa tidak? Jawab yang kompak, Islamofobia bahaya apa tidak? Orang-orang Islamofobia kalau begitu musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap lawan mereka. Takbir. Selanjutnya, kenapa Islamofobia ini begitu mudah dengan muncul? Sebetulnya berbicara Islamofobia itu sudah ada di zaman kitabnya Nabi Rasul penutup Habibi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang saat itu bagaimana gegap gempitanya seluruh pemuka kabilah-kabilah Arab untuk menjegal dakwah Islamnya kita punya Nabi.
dengan sebutan-sebutan yang sangat-sangat mendiskreditkan kita punya Nabi, dengan panggilan-panggilan yang sangat menyudutkan kita punya Rasul, itu semua yang disampaikan tiada lain tidak bukan adalah yakni untuk mencegah risalah yang dibawa oleh kita punya Nabi. Saya ingin ingatkan kenapa sebab musabab daripada Islamofobia ini dari hadis riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi kita Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, takunu nubuwwatu fatakun. Masa kepemimpinan politik di dunia ini awalnya adalah dipimpin oleh kita punya Nabi. Setelah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, lahirlah daulah Islamiyah Madinah. Nah, setelah Nabi wafat, saudara, masa kekhilafahan kepemimpinan kita punya Rasul dilanjutkan oleh al-khulafa ar-rasyidun radhiyallahu taala anhum. Nah, setelah itu thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'ha. Lantas Allah cabut, Allah angkat itu masa kekhilafahannya para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in min ladun sadatina Abi Bakr as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib wal Hasan bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah itu Nabi menegaskan thumma takunu mulkan 'addan. Dan setelah masa kepemimpinan para khulafa'ur rasyidin, muncullah daulah-daulah Islamiyah dalam bentuk mulkan addan, kerajaan-kerajaan yang menggigit. Dari mulai daulah Umayyah, daulah Abbasiyah sampai terakhir yaitu daulah Utsmaniyah yang dinyatakan tumbang pada tahun 1924, resmi tumbang, yaitu jatuh dan runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani di Turki. Dan setelah itu, saudara, kata Nabi, tsumma takunu mulkan jabbariyah. Dan setelah masa itu Nabi menyebutkan bakal muncul, saudara, penguasa-penguasa yang diktator, pemerintahan-pemerintahan yang zalim, yang anti-Islam, yang menolak kebijakan-kebijakan Islam, yang menzalimi siapapun yang akan menegakkan Islam. Itu adalah yang disebut dengan mulkun jabbariyun. Jadi saya ingin sampaikan dan tegaskan, sunnatullahnya hari ini adalah masa yang keempat, di mana yang disebut dengan mulkun jabbariyun, setelah lebih daripada 8 abad lamanya dari timur hingga barat, selatan hingga utara, di bawah kolong langit ini dikuasai oleh Islam dan kaum muslimin. Dan saat itu Yahudi dan antek-anteknya mereka bertukuk lutut, tidak berdaya, sudah di bawah kekuasaan umat Islam. Jadi, saudara, saat ini tengah berkuasa mulkun jabbariyun, dan mereka sangat takut sekali manakala kejayaan Islam itu muncul kembali, manakala kejayaan kaum muslimin itu muncul terjadi, saudara, sehingga mereka berupaya kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala siang dan malam. Tidak peduli mereka harus keluarkan jutaan miliar dolar, saudara, untuk mencegah bagaimana kebangkitan dan kejayaan Islam itu tidak terjadi kembali. Itulah yang melatar belakangi adanya Islamofobia. Jadi Islamofobia adalah salah satu rekayasa politik global internasional yang mana di belakangnya, saudara, Yahudi dan antek-anteknya, kaum kafirin, murtadin, musyrikin dan munafikin yang kejam gempita mereka saling merapatkan barisan. PR utamanya adalah cegah kebangkitan Islam, halangi kejayaan kaum muslimin, dan habisi Islam sampai ke akar-akarnya, saudara. Subhanallah. Saya bertanya sebelum saya lanjutkan, mana kalau orang Yahudi dan antek-anteknya, kafirin, murtadin, musyrikin, munafikin, mereka tidak merasa lelah, tidak merasa lesu, tidak merasa berhenti, dan tidak kapok dan tidak bosan untuk menjaga kejayaan dan kebangkitan Islam. Saya bertanya kepada semua ikhwas sekalian, apa boleh kita berhenti melawan mereka? Boleh apa tidak? Apa boleh kita bosan melawan mereka? Apa tidak? Apa boleh kita kapok untuk menghadapi mereka? Apa tidak? Betul. Siap. Takbir. Saudara, maka manakala mereka tidak pernah bosan untuk menghantam dan menjegal kejayaan Islam tersebut, dari Allah, kita tidak boleh merasa bosan dan berhenti dan merasa lelah dan capek untuk menghadapi mereka, saudara. Gak ada urusan, saudara. Pikiran yang mesti kita kerahkan, tenaga yang mesti kita kerahkan, harta yang mesti keluarkan, bahkan nyawa yang
muslimin. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, di mana Allah berfirman, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Sadaqallahu azim. Wahai seluruh sekalian orang-orang yang beriman, jadilah kalian para pembela-pembelanya Allah, ay ansara dinillah, atau yaitu pembelanya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di situ jelas apa jelas? Jadi Islamofobia adalah merupakan ketakutan yang luar biasa dari musuh-musuh Islam dan kaum muslimin akan bangkitnya dan jayanya Islam kembali, saudara. Sehingga mereka terus mendapatkan barisan, menggulirkan dana miliaran dolar. Mereka teteskan, saudara kita, mereka gulirkan kepada negeri-negeri kaum muslimin, kepada aparatnya, kepada birokratnya, kepada pejabat-pejabatnya, sehingga tidak sedikit orang Islam, baik itu oknum ulamanya, pejabatnya, aparatnya, mereka dalam barisan, saudara, orang-orang yang betul-betul Islamofobis untuk menghabisi Islam sampai ke akar-akarnya. Nah, oleh karena itu saya serukan, maka mari kita rapatkan barisan, mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama menjaga dan melawan Islamofobia ini, karena sebagai tugas kita orang-orang Islam dan kaum muslimin untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Masa kepemimpinan yang kelima, saudara, Nabi menegaskan, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Lantas nanti di masa terakhir, saudara, walaupun berjuta bermiliar manusia menjegal kejayaan Islam itu, demi Allah pasti Allah akan munculkan kejayaan Islam kembali sebelum terjadi kiamat kubra. Itu adalah hadis riwayat Ahmad yang menegaskan bagaimana masa kepemimpinan kaum muslimin daripada zaman kita punya Nabi sampai zaman para khulafaur rasyidin, sampai zaman saudara kerajaan-kerajaan kesultanan Islam, sampai hari ini yang kita sedang hadapi adalah mulkun jabariyun, penguasa yang diktator, penguasa yang anti-Islam, sehingga jangan kaget dari timur, barat, selatan, utara, di bawah kolong langit ini, termasuk di negeri kaum muslimin terbesar di Indonesia, saudara, banyak kebijakan-kebijakan daripada oknum aparat pejabat yang tidak pro-Islam. Kenapa? Karena sekarang hari ini kita sedang berada di dalam periode mulkun jabariyun. Tetapi jangan kecil hati, jangan bosan untuk berjuang, karena Nabi bersabda dan berjanji setelah itu pasti Islam akan bangkit kembali dan jaya pada akhirnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara, berbicara Islamofobia, ada dua surat khusus dengan dua ayat di dalamnya, yang kedua-duanya intinya sama dengan redaksional ayat yang mirip. Yang pertama adalah surat As-Saff ayat yang ke-8. Yang kedua adalah surah At-Taubah ayat yang ke-32. Kedua surat kedua ayat di dalam kedua surat ini diawali dengan yuriduna. Mereka orang-orang kafir ini berkeinginan. Di dalam As-Saff ayat yang ke-8, yuriduna ayyutfi'u nurallah. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-32, yuriduna liyutfi'u nurallah. Dalam As-Saff ayat yang ke-8, ayyutfi'u. Di dalam At-Taubah ayat yang ke-32, liyutfi'u nurallah. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka berkeinginan, orang-orang kafir ini, ayyutfi'u, untuk memadamkan nurallah, cahaya Allah. Itu di dalam surat As-Saff ayat yang ke-8. Adapun di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-32, yuriduna liyutfi'u, mereka teramat sangat menginginkan untuk memadamkan nurallah, cahaya Allah.
Baik saudara, yuridun di dalam ilmu gramatika bahasa Arab ini pakai fi'il mudhari. Artinya fi'il mudhari ini adalah kata kerja yang dipakai untuk hari ini, saat ini, dan juga yang akan datang. Nah, manakala ada satu ayat, ada satu kalimat seperti ini yang dipakai fi'il mudhari, di dalam ilmu gramatika bahasa Arab itu lidalalati 'ala dawam wal istimrar. Artinya untuk menunjukkan kontinuitas, untuk menunjukkan terus-menerus. Artinya upaya dan rekayasa kaum kafirin, murtadin, musyrikin dan antek-anteknya itu akan kontinu, itu akan terus-menerus, itu tidak akan berhenti saudara, itu akan terus berjalan, mau dari dulu hingga sampai detik ini, sampai juga yang akan datang, sampai Allah memunculkan kembali kejayaan Islam di atas muka bumi ini. Artinya ayat ini mengingatkan kepada kita saudara, bagi umat Islam hati-hati untuk meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi. Kalau hari ini saudara, dulu di Indonesia namanya adalah jaringan Islam liberal atau JIL. Saudara, kesininya lagi ada lagi dengan kemasan yang baru dan terus dengan tokoh-tokoh yang baru. Intinya adalah semuanya juga adalah Islamofobia. Bahkan saudara, hati-hati, hati-hati. Bukan hanya hari ini saja, setelah 17 Agustus 1945, bahkan di masa penjajahan saudara, dari mulai datangnya Spanyol, Inggris, sampai Belanda, sampai Jepang saudara, siapa di garda terdepan daripada Islamofobia ini adalah orang-orang orientalis. Siapa? Orientalis. Apa itu orang orientalis? Orient itu timur. Orientalis ini adalah orang-orang yang disuruh untuk mempelajari budaya ketimuran, dari mulai bahasanya, kulturnya, budayanya saudara, sampai ke agamanya. Disebutlah orientalis. Mereka bedah saudara kekuasaan apa, bagaimana masyarakat kultur orang-orang timur, dan terkhusus teristimewanya adalah agama orang-orang timur. Tiada lain adalah agama orang-orang timur ini, kebanyakan yaitu agamanya adalah agama Islam. Maka mereka pelajari Islam, mereka hafalkan Al-Quran, mereka hafalkan ribuan hadis, mereka hafalkan as-sirah an-nabawiyah. Tapi mereka menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, menghafalkan saudara ajaran syariat agama Allah, bukan untuk menguasai, untuk mempelajari, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, tapi justru untuk membunuh Islam. Sebenarnya kalau begitu orientalis bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Orientalis musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Kawan apa lawan? Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Begitupun saudara Turki Utsmani. Turki Utsmani tumbangnya saudara bukan hanya dengan kekuatan militer, tapi dengan dimasukkannya orientalis yang bernama Mustafa Kemal. Sebelum dikasih gelar Atatürk, dia disekolahkan militer sudah dimulai pangkat terendah sampai ke tingkat jenderal. Ketika sudah saudara sampai ke jenderal, dia saudara bikin kudeta, dia siapkan pasukannya, baru dia angkat ini sebagai Bapak Turki. Dan ketika itu lahirlah kebijakan-kebijakan yang anti-Islam saat itu saudara. Mereka haramkan jilbab, saudara, mereka haramkan atribut Islam, sampai mereka saudara angkat saudara Kemal Mustafa Kemal Atatürk ini apa? Mereka ngangkat fanatisme ras kesukuan orang-orang Turki. Mereka katakan Kemal Atatürk, hey, Turki ini adalah negeri yang besar, ras yang hebat, ras yang kuat, maka Turki tidak boleh dijajah oleh orang Arab. Maka Turki harus menjadi orang Turki yang kuat, tidak boleh dijajah oleh orang Arab saudara. Sehingga saat itu mereka katakan, kalau kalian menjadi muslim dan muslimah,
Jadilah orang Islam yang tidak mau dijajah dengan orang-orang Arab. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Begitu mereka katakan, saudara. Sehingga kalau kalian mau sholat, laksanakan sholat, tapi buang, saudara, atribut sholatnya yang ke-Arab-Araban. Perempuan, kalian menjadi muslimah, jadilah muslimah yang sejati. Buang jilbabnya, karena jilbab itu adalah tradisi padang pasir. Karena jilbab itu adalah budaya Arab yang tidak boleh kita pakai karena kita Turki orang besar, saudara. Saya bertanya, di Indonesia yang ngomong begitu ada apa banyak? Ada. Jawab yang ngomong, ada apa banyak? Ada apa banyak? Itulah berarti antek-antek kaum orientalis. Sekali lagi orientalis musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Siap lawan mereka. Takbir. Sampai saudara atribut-atribut Islam dari mulai gamis, imamah, apa semua dilarang. Sampai ulama-ulama ada yang digantung pinggir-pinggir kota, pinggir-pinggir jalan, gara-gara mereka tidak mau melepas imamahnya, saudara. Gara-gara mereka tidak mau melepas, saudara, atribut, saudara, keulamaan mereka. Sampai di tiang-tiang gantungan, saudara, digantung ulama-ulama, baik itu muda ataupun tua, saudara. Perempuan-perempuan, saudara, digantung karena mereka pakai jilbab. Dan akhirnya, saudara, Turki Utsmani resmi tumbang pada tahun 1924. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, begitupun hari ini berbicara Islamofobia di Indonesia, saudara. Oh, jangan kaget kalau mengatakan seperti di Turki, saudara. Seperti di Turki apa? Sampai siapa Mustafa Kemal Atatürk berkata, berteriak, kita ini Turki bangsa yang hebat, ras yang kuat, jangan mau dijajah oleh orang Arab. Silahkan laksanakan sholatnya, kumandangkan azannya, tapi sholat jangan pakai bahasa Arab, tapi azan jangan pakai bahasa Arab. Akhirnya azan berarti pakai bahasa Turki dan bacaan sholat pakai bahasa Turki. Ya Allah, bahaya. Tempo hari yang menghina adzan ada apa tidak? Yang menghina adzan apa tidak? Ada apa tidak? Yang mentafsirkan adzan dengan gonggongan anjing ada apa tidak? Ada apa tidak? Jangan-jangan anteknya siapa? Kemal Atatürk. Antek-anteknya kaum orientalis. Kayaknya orientalis musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Siap lawan mereka? Betul. Takbir. Tidak begitu pun di Indonesia, saudara. Mereka teriak-teriak Islam itu adalah agama impor. Oh, kalau ada impor ada ekspor agama. Islam itu adalah agama pendatang. Disebut agama impor, disebut agama pendatang. Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Islam itu milik siapa? Jawab yang keempat, Islam itu milik siapa? Milik siapa? Ini langit bumi milik siapa? Milik siapa? Jadi Islam itu agama pendatang apa pribumi? Islam ada di Eropa, Islam ada di Amerika, Islam ada di Australia, Islam ada di Asia. Asia, Eropa, Amerika dan benua-benua semua di bawah kolong langit ini milik siapa? Kurang kenceng nih jawabannya, milik siapa? Islam milik siapa? Berarti itu, nah ini dunia milik Allah, berarti Islam juga milik Allah. Berarti Islam itu pribumi apa pendatang? Pribumi apa pendatang? Berarti agama yang bukan datang dari Allah, berarti itu adalah agama pendatang. Agama saudara yang bukan milik Allah, bukan turun kitab sucinya langsung dari Allah, yang masih lolos dan yang tidak menyimpang, berarti saudara agama yang menyimpang dari agama Allah itu sejatinya adalah agama pendatang. Betul. Sekali lagi, Islam agama pendatang apa pribumi? Kenapa? Karena Islam milik siapa? Langit dan bumi milik siapa? Berarti Islam agama pribumi apa pendatang? Yakin? Ada yang mengatakan Islam agama pendatang, pinter apa bodoh? Cerdas apa tolol? Jenius apa bahlul? Musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Biarkan apa lawan? Betul. Takbir. Masya Allah. Terus lagi,
Kita ini orang Indonesia, kita ini orang Nusantara. Maka jadilah Islam yang bernusantara, buang Arabnya, ambil Islamnya. Masya Allah. Bahasa Al-Quran itu bahasa apa? Arab. Nanti di alam kubur pakai bahasa apa? Nanti di surga pakai bahasa apa? Bahasa apa? Berarti apa boleh Quran saudara tidak pakai bahasa Arab, boleh apa tidak? Sholat tidak pakai bahasa Arab, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Islam itu milik Arab atau milik Allah? Milik Arab atau milik Allah? Saya bertanya, Islam untuk orang Arab, untuk semua? Islam untuk orang Arab, untuk semua? Betul? Yakin? Berarti jilbab itu tradisi padang pasir apa ajaran agama? Jilbab itu tradisi padang pasir apa ajaran agama? Budaya apa agama? Sumbernya tradisi apa ayat suci? Tradisi apa ayat suci? Betul. Tapi kalau perempuan Nusantara sudah pakai jilbab, dijajah Arab apa tidak? Jawab yang kompak, dijajah Arab apa tidak? Syariat agama Allah yang Allah turunkan kepada Islam sudah bukan produk Arab, bukan produk tradisi, bukan produk saudara orang Arab, sehingga manusia manapun di bawah kolonial ini yang mengamalkan Islam justru tidak dijajah oleh Arab, justru menghargai dirinya dan anak bangsa sedang tradisi dan budayanya. Betul? Maka Islamofobia ini harus kita bahas tuntas. Belum lagi saudara, yang paling hebat saudara, Islamofobia ini mencetak dari dulu sampai sekarang membuat istilah-istilah yang mengkotak-kotakkan umat Islam. Ada Islam moderat lah, ada Islam aliran keras lah, ada Islam radikal, ada Islam radikul, ada Islam ekstremis, ada Islam fundamentalis. Saya ingin ingatkan bahwa istilah-istilah ini adalah produk Islamofobis yang dirintis oleh kaum orientalis. Seperti Imam Bonjol sama orang Belanda kan disebut radikal. Seperti Pangeran Diponegoro sama orang Belanda kan disebut radikal. Siapapun yang memberontak kepada penjajah disebut radikal. Siapapun saudara yang anti kebijakan zalim disebut radikal. Ini sebetulnya sejatinya radikal itu bagus apa tidak? Jawab yang kompak. Sejatinya kalau kita melawan kezaliman bagus apa bagus? Melawan penjajahan bagus apa bagus? Bagus apa bagus? Jadi radikal ini dibuat sedemikian rupa saudara untuk mendiskreditkan para mujahidin. Dikasih stempel, dikasih stigma. Awas, anti kebijakan pemerintah berarti radikal. Awas, anti kebijakan pemerintah adalah radikal, aliran keras. Awas, apalagi di masjid ini, masjid bersejarah. PTD ini adalah PTD yang sangat bersejarah. Di sini lahir para pejuang-pejuang yang tidak pernah gentar pada saat tuntut tapak tengah tanah pun untuk melawan kezaliman, walaupun darah dan nyawa mereka yang dikorbankan, saudara. Sehingga bagi para pelanjut PTD ini harus ada di garda terdepan, saudara, untuk membela bangsa dan negara Islam dan kaum muslimin. Betul, betul. Tapi aneh bin ajaib, saudara. Anehnya, dulu yang melawan penjajah alumni mana kira-kira? Alumni diskotik, saudara, apa pesantren? Ya biar bapak dulu ya. Sebetulnya dulu yang melawan penjajah itu alumni diskotik apa saudara alumni pesantren? Kira berat sampai sebetulnya Indonesia ini butuh nggak ke masjid? Butuh apa tidak? Butuh ke pesantren apa tidak? Kalau besok-besok atau lusa dunia timur saudara yang representasinya Cina dengan Soviet dengan sistem politiknya saudara komunis dengan sosialis datang ke Indonesia untuk menganeksasi, untuk mencaplok, untuk menjajah, untuk mengambil alih pemerintahan di negeri ini. Saya bertanya kira-kira nanti yang ada di garda terdepan kira-kira aktivis diskotik apa pengajian? Betul. Jadi harusnya pemerintah ini menghargai ulama, betul apa betul? Menghargai pengajian, betul apa betul? Menghargai pesantren, betul apa betul? Masya Allah.
Jadi kalau dari sekarang saudara, oknum-oknum aparat dengan pejabat sudah ada di garda terdepan untuk anti masjid, anti majelis, anti ulama, anti santri, mendiskreditkan santri. Kalau giliran saudara, kalau giliran kiainya yang bikin salah, santrinya saudara yang khilaf, kiainya yang keliru, ormas Islamnya saudara, terus lagi lembaga kemanusiaan yang di dalamnya banyak aktivis Islam, diaudit, digede-gede, dikejar-kejar saudara, giliran ada celah, mereka kriminalisasi dan tidak ampun saudara dimasukkan ke bumi. Betul-betul. Bukan partai-partai yang jadi sarang koruptor, saudara, partai-partai yang sarang koruptor, aktivis-aktivis politik di kubu-kubu mereka makan duit rakyat sampai triliunan di penjara apa tidak? Adil apa zalim? Adil apa zalim? Biarkan apa lawan? Takbir. Masya Allah. Nah oleh karena itu, saudara, ini ayat mengingatkan surat As-Saff ayat yang ke-8. Terus surat lagi apa tadi itu? At-Taubah ayat yang ke-32. Yuridun, mereka terus berkeinginan berupaya untuk memadamkan cahaya Allah. Ada sebuah penafsiran dari tafsir Al-Qurtubi yang luar biasa saudara. Nurullah, cahaya Allah ini di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan beberapa saudara, kurang lebih ada 5. Yang pertama, Nurullah yakni huwal Quran, yakni huwal Quran. Sekarang saya bertanya, orang-orang yang teriak di negeri terbesar Indonesia bahwa beberapa ayat, beberapa surat harus dihilangkan dari Al-Quran, ada apa tidak? Itu masuk Islamofobia apa bukan? Islamofobia apa bukan? Mereka teriak-teriak sudah. Ada mereka teriak beberapa ayat tentang jihad, beberapa ayat tentang jihad sudah harus dihilangkan, surat-surat harus dihilangkan sudah, harus direvisi. Masya Allah. Saya bertanya, ayat dengan surat di dalam kitab suci Al-Quran firman siapa? Firman siapa? Apa boleh kita merevisi ayat Al-Quran? Apa boleh kita merubah saudara Al-Quran? Boleh apa tidak? Itulah saudara kelompok-kelompok Islamofobis, saudara, karena ketakutan mereka berupaya untuk menjaga kejayaan Islam, sampai-sampai saudara Nurullah, cahaya Allah, seperti apa yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi, salah satunya Nurullah adalah Al-Quran. Bahkan di Amerika, di Eropa tidak sedikit saudara mereka yang berani membakar kitab suci Al-Quran, mendiskreditkan Al-Quran. Bahkan di Indonesia saudara banyak buku-buku orang liberal yang terang-terang mengatakan saudara bahwa mukjizat para rasul itu adalah saudara isapan jempol, itu adalah dongeng belaka seperti dongeng Saras 008. Insyaallah. Al-Quran. Yang kedua saudara, yang kedua, Nurullah yakni huwal Islam. Cahaya Allah artinya adalah Islam. Berbicara Islam berarti seluruh tatanan yang ada di dalam Islam, seluruh syariat yang ada di dalam Islam, baik itu urusan akidah, baik itu urusan ibadah, baik itu urusan syariat, baik itu urusan muamalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, itu tidak boleh sedikit pun saudara dilecehkan. Nah kenapa? Karena semua itu adalah syairullah, karena semua itu adalah syiar-syiar Allah yang Allah jelas nyatakan dengan lugas dan tegas, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahu azim. Dan tiada orang yang mengagungkan syiar Allah melainkan akan keluar dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, apapun simbol-simbol Islam, syiar itu apa? Syiar itu kalau dalam etimologi arti lughatannya syiar itu syiar yakni alamah. Syiar itu alamat, syiar itu tanda, syiar itu simbol. Masjid itu adalah syiar Allah. Syiar itu ada berbagai macam. Sudah ada yang disebut syiar zamani, syiar yang berkaitan dengan waktu.
Waktu ini ada yang berkaitan dengan hari. Waktu ini ada yang kaitan dengan bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang teramat sangat diagungkan oleh Allah. Itu adalah syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Ramadan adalah syiarnya Allah. Ada disebut dengan syiar makani. Syiar, simbol, tanda kemuliaan Islam dari tempat seperti majlis, seperti masjid, seperti apa lagi itu? Makkah, Madinah. Terus lagi apa tuh? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid An-Nabawi, Ka'bah Al-Musharrafah. Haram satu pun kita biarkan orang sudah untuk melecehkan semua syiar-syiar Allah. Betul? Nah, Islamophobia, mereka akan berusaha untuk meruntuhkan saudara syiar-syiar Islam tersebut, wibawa-wibawa Islam tersebut, saudara. Manakala kita lengah, manakala kita biarkan saudara mereka, maka mereka tidak akan punya, saudara, tidak akan punya cekahan dari kita, akan lebih leluasa untuk merendahkan simbol-simbol Islam tersebut. Dan yang ketiga, saudara, al-hujaj, hujjah-hujjah ad-dalail. Artinya kata Imam Al-Qurtubi, yang disebut dengan nur Allah tersebut dalil-dalil agama yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan syariah, yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan akidah. Semua dalil-dalil itu adalah bukti kewibawaan dan kemuliaan agama Islam yang wajib diagungkan oleh seluruh umat Islam. Seperti contoh-contoh tadi yang seperti dalam isi sambutan, al-kafirun diganti sama non muslim. Boleh apa boleh? Boleh apa boleh? Ada yang terpancing boleh kata itu. Boleh apa boleh? Boleh apa boleh? Boleh apa boleh? Dengan alasan karena kalau kita menyampaikan kafir kepada orang di luar Islam itu menyinggung perasaannya, menyakiti hatinya. Ini orang bahlul kayak begitu, orang bodoh kayak begitu, orang tolol kayak begitu. Kenapa saya katakan bodoh? Mau tahu? Mau tahu apa tidak? Saya katakan, kita lihat sudah dari etimologi bahasa, dari arti logotan. Aslama yuslimu itu berserah diri. Berserah diri artinya tidak membangkang. Muslim adalah bukan membangkang. Orang yang berserah diri secara totalitas kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikasih non muslim berarti orang yang tidak mau berserah diri. Orang yang tidak mau berserah diri berarti pembangkang. Ini dengerin. Nah, jadi orang yang mengatakan non muslim lebih santun daripada kafir, biar paham itu lebih bodoh daripada bodoh. Aslama yuslimu itu berserah diri. Berserah diri berarti tidak membangkang. Disebut muslim adalah orang yang berserah diri kepada ketetapan ketentuan Allah. Nah, sekarang kalau dibilang non muslim berarti orang yang tidak mau berserah diri. Kata-kata pembangkang kira-kira kasar apa kasar? Ya lomba kasar apa halus? Nah, sekarang kafir itu dari suku kata kafaro yang furu. Kafaro yang furu itu ay hajaba yahjubu. Hajaba yahjubu itu ay sataro yasturu. Hajaba yahjubu sataro yasturu. Kafaro yang furu artinya menutupi. Disebut kafir adalah orang yang masih tertutup hatinya dari cahaya Allah. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang masih tertutup hatinya dari cahaya Allah. Saya bertanya, halus apa kasar? Muslim adalah orang yang berserah diri kepada ketetapan Allah. Maka jadi disebut muslim. Kalau non muslim berarti orang yang tidak mau berserah diri. Tidak mau berserah diri berarti alias pembangkang. Berarti al-kafirun adalah orang-orang yang masih tertutup hatinya dari cahaya Allah. Kita mengatakan seorang Kristen, kau kafir. Artinya, kau masih tertutup hatimu dari cahaya Allah.
Kita mengatakan kepada Hindu, Buddha, saudara, kafir, kau masih tertutup hatimu dari cahaya Allah. Beda dengan orang Kristen mengatakan kepada kita bahwa kau adalah gembala yang tersesat. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang masih tertutup hatinya dari cahaya Allah, sehingga tidak mau masuk Islam, masuk Kristen lah, masih Yahudi lah, masih Hindu lah, masih Buddha lah. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah. Luar biasa, saudara. Saya bertanya, itu ayat indah apa tidak? Iya. Nabi yang ngomong itu ayat toleran apa tidak? Itu ayat saudara santun apa tidak? Itu ayat sopan apa tidak? Itu ayat radikal apa tidak? Yakin? Takbir. Ya Allah, kira-kira jelas apa jelas? Paham apa paham? Makanya saudara, salah satu cara untuk melawan Islamofobia adalah salah satunya dalami syariat agama Allah. Dalami, jiwai syariat agama Allah. Dalami kitab suci Al-Quran, dalami As-Sunnah, dalami aqwalul ulama salafan wa khalafan, sehingga kita betul-betul paham apa itu Islam, apa tujuan Islam, apa itu sumber Islam, apa itu tujuan Islam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Termasuk syariat agama Islam, sehingga saudara, umat Islam tidak akan mudah saudara jadi korban Islamofobia. Saya kasih contoh, saudara. Mau saya kasih contoh? Orang ketika mendengar syariat Islam, mari kita tegakkan syariat Islam, kan kesannya itu radikal banget sih. Betul apa betul? Oh, ini betul-betul radikal. Ini ajaran Kiai Ustadz Habaib ini radikal, tegakkan syariat Islam. Padahal kalau kita tahu tujuan syariat Islam, masa iya sih kita katakan itu radikal sih? Perlu saya sampaikan tujuan syariat Islam itu apa? Perlu apa tidak? Ada 5 sudah tujuan syariat Islam ditetapkan oleh Allah. 1, ya, biar paham, nah, kita ngasih tahu yang mengatakan syariat Islam itu radikal. 1, syariat Islam ditetapkan oleh Allah adalah lihifdid, untuk menjaga agama. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga apa? Jawab yang kompak, untuk menjaga agama. Betul? Baik itu agama Islam, baik itu agama yang lain. Kita sebagai muslim ditetapkan oleh syariat agama Islam, la tasubbu alladzina yad'una min dunillah. Jangan kalau kalian caci, jangan kalau kalian hina, jangan kalian rendahkan orang-orang yang menyembah selain daripada kepada Allah. Fayasubbu, karena kalau kalian caci orang-orang yang menyembah selain daripada aku, kata Allah, maka mereka nanti akan mencaci Tuhan yang kalian sembah. Itu saja agama Allah ditetapkan untuk menjaga agama dan semua agama. Betul apa betul? Saya bertanya, apa boleh kita memaksa orang di luar Islam untuk masuk Islam? Boleh apa tidak? La ikraha. Selama orang Kristen, selama orang Yahudi, selama orang Hindu, selama orang Buddha tidak pernah bikin masalah kepada umat Islam dan Allah, kita akan biarkan mereka beribadah dengan cara-cara mereka beribadah. Betul? Tapi manakala mereka menumpahkan tanah umat Islam, manakala mereka sudah mengambil tanah dan harta umat Islam, maka jangan salahkan kalau umat Islam turun untuk membela surat mereka sampai tanda cara penghabisan mereka, saudara. Sampai di dalam jihad sekalipun, saudara, luar biasa syariat Islam mengaturnya, saudara. Nabi kalau memberangkatkan pasukan, jangan kalian bakar, jangan kalian rusak rumah ibadah agama lain. Jangan kalian bunuh wanita-wanita, jangan kalian bunuh anak-anak kecil, jangan kalian bunuh saudara hewan-hewan ternak, jangan kalian rusak itu yang namanya pohon-pohonan, tanaman-tanaman, kata Nabi. Dalam jihad sekalipun, syariat Islam mengatur dengan indah. Betul? Saya bertanya, berarti syariat Islam radikal apa tidak? Tapi yang ngomong radikal
umat Islam ramai-ramai membakar gereja, ada apa tidak? Ada apa tidak? Kalaupun ada front pembela Islam dulu, kalaupun ada dulu saudara umat Islam menutup gereja, itu adalah gereja-gereja liar yang tanpa izin, yang seenaknya mereka mendirikan gereja tanpa ada saudara kula nuwun kepada ulama dan umat Islam saat itu. Betul betul. Betul betul. Jadi salah siapa saudara? Salah kafir apa muslim? Salah kafir apa muslim? Betul. Islam itu indah apa tidak? Radikal apa bukan? Radikal apa tidak? Betul. Lihibdin, untuk menjaga agama. Yang kedua, syariat Islam itu bertujuan lihibdin nasli, untuk menjaga keturunan. Kenapa zina diharamkan? Untuk menjaga keturunan. Kenapa LGBT diharamkan? Untuk menjaga keturunan. Ini Indonesia. Masa depan puluhan tahun, ratusan akan datang kan ada di pundaknya anak-anak bangsa. Betul betul. Nah sekarang kalau anak-anak SD, anak-anak TK, anak-anak SMP, mereka lahir dari hasil perzinahan. Kira-kira saudara, ini masa depan Indonesia ini baik apa buruk? Baik apa buruk? Baik apa buruk? Bangkit apa tidak? Kalau misalnya ini lahir dari anak-anak zina, makanya LGBT dilarang. Ini malah bendera pelangi berandal LGBT, ada kedutaan yang meninggalkan bendera LGBT dibiarkan. Bahaya apa tidak? Sedangkan kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya satu amalan umatku yang paling aku takutkan adalah amalan kaum Lut, adalah perbuatan kaumnya Nabi Lut, yaitu LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Dan suka tidak suka, hati-hati. Ini LGBT ini punya gelontoran dana sudah miliaran dolar yang disebarluaskan kepada negeri-negeri kaum muslimin dimanapun untuk memoyak-moyak saudara, untuk merusak akhlak anak-anak bangsa di negeri kaum muslimin saudara. Bahaya apa tidak? Kenapa ditampakkan Islam harus nikah, gak boleh zina, gak boleh ada pelacuran, LGBT haram. Kalau liwat saudara itu hukumnya hukuman mati saudara. Kenapa? Itu untuk menjaga keturunan. Saya yakin kalau kembali kepada fitrah, bangsa apapun saudara, pelacur apapun, gak ada yang punya cita-cita anaknya sudah menjadi pelacur. Betul betul. Bangsa gak ada sudah punya cita-cita anaknya jadi bangsa. Betul betul. PSK gak ada yang punya cita-cita cucunya jadi PSK juga untuk melanjutkan perjuangannya saudara. Ada nggak PSK yang mengeluarkan wasiat, cucuku nanti lanjutkan perjuanganku untuk menjadi PSK? Ada nggak tidak? Itu fitrah, itu nurani saudara. Islam ditetapkan untuk menjaga keturunan. Sekali lagi syariat Islam indah apa indah? Radikal apa tidak? Radikal apa tidak? Bayangin saudara kalau perzinahan dihalalkan, dilegalkan, ntar ada perempuan bawa anaknya mau daftar di SD, mau sekolah di SD, ditanya sama calon gurunya, ini bapaknya siapa? Nggak tahu, waktu itu orang bertigaan katanya. Bahaya, 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 bahaya. Ya sekali lagi, syariat Islam indah apa tidak? Dalam konteks syariat Islam indah apa tidak? Biar mendengar orang-orang Islamofobis saudara, yang teriak yang kencang, syariat Islam indah apa tidak? Syariat Islam radikal apa tidak? Betul. Yakin. Takbir. Berapa tuh? 2. Menjaga agama. Kedua lihifdin nasli, menjaga keturunan. Dia ketiga lihifdin nafsi, menjaga nyawa. Kenapa ada kisos? Kenapa yang membunuh harus dibunuh lagi? Untuk menjaga nyawa. Buktinya kalau syariat Islam nggak tegak, nyawa orang kan mudah. Belum lama saudara, ada oknum polisi yang membunuh polisi lagi. Betul betul. Betul betul. Karena hukum pidananya nggak jelas. Jadi nyawa itu begitu murah. Kalau syariat Islam tidak ditegakkan, tapi kan kiai sadis banget katanya itu. Yang membunuh
dibunuh lagi. Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Kita tahu nih indahnya syariat agama Islam. Yang namanya hukuman mati di dunia ini ada 5 jenis. Ada berapa? Ada berapa? 1 hukum yang turun dari Allah, yang 4 hukuman rekayasa otak bodohnya manusia. Yang pertama, hukuman mati dengan jalan digantung. Disediain tambang, disediain tempat berdiri, udah begitu di kalung-kalung tambangnya ditendang itu bangkunya, gelantung, tidak menjulur, mata terbelalak dan dipastikan keluar darah dari anusnya. Saya bertanya, itu hukuman mati dengan jalan digantung rekayasa otak manusia. Biadab apa tidak? Biadab. Bayangkan orang digantung, mata terbelalak, balik yang kelihatan putihnya doang. Kita menjulur keluar, anus keluar mengeluarkan darah dengan lendir, saudara. Menahan nafas, saudara, bayangkan nafas dipaksa untuk berhenti langsung. Saya bertanya, biadab apa tidak? Biadab. Sakit apa tidak? Jadi hukuman bikin manusia bagus apa tidak? Tidak. Mana yang lebih hebat, saudara, hukum Allah apa manusia? Allah apa manusia? Hukuman yang kedua, hukuman dengan jalan disetrum. Hukuman mati dengan jalan disetrum. Disiarkan kursi situ. Orang yang mau dihukum mati suruh duduk, kakinya diikat, tangannya diikat, disambungkan ke kabel listrik. Saatnya waktunya datang eksekusi mati, disambungkan ke sumber energi listrik. Apa yang terjadi, saudara? Ketika itu strom dimasukkan, disambungkan, saudara, badannya bergetar. Darah yang di tubuhnya saudara dipaksa untuk menjadi kering. Rambutnya saudara ke atas, matanya langsung masuk ke dalam. Kira-kira saudara sakit apa tidak? Kayak nggak yakin, mas, mesti dicoba dulu. Kira-kira sakit apa tidak? Biadab apa tidak? Berapa tuh? Yang ketiga, hukuman mati dengan jalan disuntik mati. Disuruh terlentang di ranjang, dimasukkan suntikan sudah pakai selang. Selang itu disambungkan ke tabung. Saatnya datang eksekusi mati, dibukakan tabung racun. Racunnya itu datang, ngalir, diselam masuk ke tubuh, badan kejang-kejang, mata terbelalak, mulut berbusa, saudara, jantung naik turun, luar biasa. Saya bertanya, kira-kira sakit apa tidak? Biadab apa tidak? Insya Allah. Berapa tuh? Yang keempat, hukuman mati dengan jalan ditembak mati. Diikat, ditutup matanya, disiapkan untuk penembak. Untuk penembak kadang-kadang 6, kadang-kadang 7, kadang-kadang 9 orang. Itu saudara, peluru masuk pas di jantung. Ingat laju peluru itu. Ibu tadi dah. Lajur peluru itu dia kayak lurus padahal dia muter. Jadi kalau masuk di dada sebelah kiri, saudara, bolong depannya kecil. Tapi ketika dia masuk ke badan, dia muter dia. Jantungnya saudara acak-acakan. Parunya saudara papurasi. Sepertinya sakit apa tidak? Sakit apa tidak? Jawab yang kompak, sakit apa tidak? Biadab apa tidak? Takbir. 4. 1 tadi hukuman mati dengan jalan digantung. 2 dengan jalan apa tadi itu? Disetrum. 3 dengan jalan disuntik mati. Yang keempat dengan jalan ditembak mati. Ada hukum yang datang dari Allah. Hukuman pancung. Oh, kiai sadis. Itu sadis, kamu pun pancung sadis luar biasa. Nanti dulu. Bohong banget kamu sadis kepada hukum pancung. Nanti dulu.
Saudara, sebelum dipancung itu orang yang membunuh disidangkan dulu. Ditanya saudara seluruh ahli warisnya, ditanya saudara anaknya, ditanya ibu bapaknya, ditanya istrinya kalau dia punya istri. Si hakim ngomong begini kepada keluarga atau ahli waris yang dibunuh. Ibu yang membunuh suami ibu sudah ketahuan itu orangnya, bukti-buktinya sudah jelas. Bapak yang membunuh anak bapak itu orangnya, itu sudah ketahuan. Nah, anak-anak sekalian bunuh bapakmu itu orangnya tuh, lihat, udah ketahuan semuanya. Saya hakim tidak punya hukum, hukum punya Allah. Luar biasa syariat Islam. Hukum punya Allah. Kata Allah, kalau kalian memaafkan itu tidak harus dipancung. Kata Allah, wa anta'fu khair. Dan kalau kalian memaafkan, maka itu akan lebih baik di sisi Allah. Saya bertanya, syariat Islam indah apa tidak? Indah apa tidak? Radikal apa tidak? Kasar apa lembut? Bagus apa buruk? Humanis apa tidak? Luar biasa, saudara. Luar biasa. Tapi kalau kata ahli warisnya, kata istrinya, oh pokoknya nggak mau tahu, nyawa bayar nyawa. Nyawa bayar nyawa. Kata anaknya sama, nyawa bayar nyawa. Akhirnya ditetapkanlah untuk dipancung. Kalau dia yang membunuh seorang muslim, sebelum dipancung sudah dibimbing dulu untuk tobat, dibimbing dulu untuk sholat, dibimbing dulu untuk tahajud, saudara, dibimbing untuk menerima taslim dengan ketetapan hukum dari datang dari Allah. Sehingga manakala nanti ketika dipancung dia sudah bertobat, sudah mau menerima itu ketetapan hukum Allah, dipastikan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat Islam hebat apa tidak? Jawab kau hebat apa tidak? Ketika datang waktunya dipancung, sudah taslim, sudah menerima, dia sudah saum, dia sudah tahajud, dia sudah sholat, saudara. Ketika dia dihukum pancung, saudara, hukum pancung itu bukan disembelih. Hukum pancung itu, saudara, ditikamkan itu golok, gobang, pedang, saudara, ditengkuknya. Seorang tanya sama dokter, tapi nanya dokternya jangan nanya sama dokter yang bahlul. Bang, ditengkuk kita ini ada saraf. Saraf ini kalau terganggu hilang kesadaran diri. Kalau mau coba. Cobanya jangan pakai golok loh, cobanya pakai tangan, dipukul aja nih. Dipukul. Langsung gelap. Karena ada sensor di sini. Di tengkuk kita ini ada sensor. Manakala itu pedang dijatuhkan, maka sensor saraf yang ada di tengkuk kita putus, saudara, hilang kesadaran diri. Hilang apa? Kesadaran diri. Kalau hilang kesadaran diri, berasa sakit apa tidak? Bukan nggak yakin. Di tengkuk kita ini ada darah. Saraf ini kalau mengganggu hilang kesadaran. Kalau kita lagi tidur, sadar apa tidak? Yang benar. Kita lagi tidur, sadar apa tidak? Berasa sakit apa tidak? Kalau kita lagi pingsan, kita sadar apa tidak? Sadar apa tidak? Tetangga kita nempelin kita, berasa apa tidak? Berasa. Orang kita lagi nggak sadar. Ini sensor saraf ini putus. Pertama sekali kena sama pedang, putus, hilanglah kesadaran diri. Berarti dia merasa sakit apa tidak? Kayak yakin. Di tengkuk ini ada sensor saraf. Kalau dia keganggu, hilang kesadaran diri. Kalau orang dipancung, dijatuhkan itu pedang dari tengkuknya, putus itu saraf kesadaran dirinya, berarti hilang kesadaran dirinya. Kalau hilang kesadaran diri itu yang dieksekusi mati dengan kisos, dengan pancung, berasa sakit apa tidak? Tidak. Kalau kompak berasa sakit apa tidak? Syariat Islam indah apa tidak? Adil apa tidak? Santun apa tidak? Biadab apa tidak? Takbir. Masya Allah, coba ada mesti ngaji di mujahid mati mesti ngaji dalam itu syariat Islam, agama Islam. Saya alhamdulillah
Saya kuliah di Al-Azhar Mesir itu jurusan Fakultas Syariat Islam. Fakultas jadi semua hukum pidana-pidana kita bedah. Apa manfaatnya, apa tujuan dan lain sebagainya, apa dan lain sebagainya itu dipelajari. Saudara, ketika dipancung hilang kesadaran dirinya, maka tidak merasa sakit. Tapi kan darah itu kan ngocor, darah ngocor itu mengeluarkan seluruh penyakit. Sehingga dipastikan ketika ini sang pembunuh yang dieksekusi mati, kalau dia punya penyakit bawaan, Ustadz, Kiai, Ajengan, Abuya, Tengku, habaib yang ngurus jenazahnya dipastikan tidak akan tertular karena penyakit yang dibawanya, karena sudah bersih dibawa sama darahnya. Hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Subhanallah. Indahnya syariat Islam. Tapi kalau kata ahli warisnya, kata si istrinya ngomong begini, udah Pak Hakim, saya juga nggak enak kehilangan suami. Ini kan yang membunuh suami saya kan punya istri juga. Kalau dia nanti dieksekusi mati, bagaimana nasib istrinya? Kata anaknya juga, iya Pak Hakim, saya juga nggak enak kehilangan bapak. Dia ini punya anak-anak, bahkan sudah punya cucu. Udah biarin kan dimaafkan. Akhirnya ketuk palu nggak dipancung, dimaafkan. Hebat apa tidak? Tetapi saudara, si yang membunuh ini wajib membayar dia, membayar tebusan nyawa. Tebusan nyawa itu kalau dirupiahkan, ini kalau bahas dengan dinar-dinarnya ada kepanjangan. Pendapat Imam Abu Hanifah, Malik kepanjangan. Nah, singkat cerita, saudara, ini diat ini kalau dihargakan kurang lebih 2 miliar. Berapa? 2 miliar. Berapa? 2 miliar. Jadi ini perempuan yang dibunuh suaminya pulang dari pengadilan bawa duit berapa tuh? 2 miliar. Bawa duit berapa? 2 miliar. Siapa yang kompak bawa duit berapa? 2 miliar. Di Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada janda punya duit 2 miliar. Kira-kira laku lagi apa tidak? Kira-kira laku lagi apa tidak? Di Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada janda punya duit 2 miliar. Kira-kira laku lagi apa tidak? Ustadz yang daftar ada apa banyak? Ustadz yang daftar ada apa banyak? Ustadz mau ulangnya duluan. Mau dulu kan? Ada janda punya duit 2 miliar, punya anak jangan sedikit 12. Saya bertanya, bisa nggak nyekolahin anaknya? Bisa apa tidak? Mau mesantrenkan anaknya? Bisa apa tidak? Mau umroh ini janda sama anak-anaknya? Bisa apa tidak? Mau hadiah? Bisa apa tidak? Tadi sekali lagi, saat agama Islam indah apa tidak? Radikal apa tidak? Manusiawi apa hewani? Betul. Di mana yang pasti benar, saudara? Hukum manusia apa hukum Allah? Hukum manusia apa hukum Allah? Siap bela hukum Allah, siap bela Islam, siap bela kaum muslimin. Allahu Akbar. Jadi memang untuk melawan Islamofobia ini, masyarakat muslim memang lebih harus mengkaji Islam secara kafah, kaji Islam secara komprehensif, sehingga fitnah-fitnah busuk anjing-anjing Islamofobi tidak akan laku masuk ke otak-otak kaum muslimin muslimat. Sudah. Kenapa? Karena sudah diadakan vaksinasi Islam terhadap kaum muslimin itu sendiri. Sehingga apa yang kita harus lakukan, ormas-ormas Islam, jamiah, pesantren, DKM, dai, mubalik, harus memvaksinasi umat Islam sejak dini dengan pemahaman Islam yang dalam dan komprehensif serta lurus, sehingga apapun yang dilakukan oleh Islamofobis tidak akan pernah laku kepada umat Islam sendiri. Betul? Makanya pengajian-kajian macam begini penting atau penting? Siap semarakan kajian, siap semarakan tabligh akbar. Yakin? Takbir. Yang pertama itu untuk memproteksi. Yang kedua,
Yang kedua, saudara, selain daripada gerakan keilmuan, yang kedua, saudara, menyemarakan gerakan merepresentasikan Islam itu sampai ke akar rumput, melibatkan sipil, melibatkan masyarakat, konsolidasi terhadap kaum muslimin muslimat dari hulu sampai hilir, dari atas sampai bawah, dari kelompok atas sampai kelompok grassroots akar rumput. Saudara, ini mesti dikonsolidasikan sehingga ukhuwah Islamnya mesti dikedepankan, harus dieratkan, harus dilekatkan. Erat, terus apa lagi? Rekat, sehingga menjadi lekat. Kalau sudah erat, rekat, lekat, maka menjadi kuat. Dan ada lem aibon erat, terus apa lagi tuh? Rekat, lekat, sehingga menjadi kuat. Eratkan, terus lagi rekatkan, lekatkan, sehingga menjadi kuat. Jangan lagi kita mau dikotak-kotakan dengan perbedaan furu di dalam furu-furu ibadah, furu-furu akidah, furu-furu syariah. Gara-gara kunut subuh sama nggak kunut subuh sampai sekarang nggak kelar-kelar. Gara-gara angkat telunjuk dari awal, yang mulai dikode-kode kayak begini di tengah dari awal, lu nggak kelar-kelar sampai sekarang hari gini. Orang serang kita dari atas sampai bawah ini masih kode-kodekan telunjuk aja di mana-mana. Ya Allah. Eratkan, rekatkan, lekatkan, sehingga menjadi erat, lekat, rekat, kuat. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Yang kunut subuh salah apa tidak? Yang tidak kunut subuh salah apa tidak? Yang salah siapa? Yang gak sholat. Menjak angkat telunjuk nih. Ada yang dari awal begini, tahiyat udah begini saja. Ada yang dari tengah, asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang dari awal dikode-kode kalau terus gitu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah baru kalau tahiyatnya pakai kelingking, tahiyatul itu. Atau ente pakai jempol, tahiyatulillah. Baru auto ente kepalakan tahiyatul. Sama-sama pakai telunjuk, cuma ada dari awal, yang nggak dikode-kode, diem dari awal, ada yang dari tengah. Kok pusing amat sih? Jelas apa jelas? Orang udah nyerang kita dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, merampok tanah kelahiran, harta kekayaan, pensiun, migas dan sebagainya. Ini masih telunjuk aja di Allah, ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Ajaibnya kalau urusannya nggak begitu-begituan, ketol mau berantem sama saudara sendiri. Giliran Ahmadiyah dibiarin, giliran kunut sama nggak kunut tuh sampai main golok-golokan. Tapi giliran bandar miras tetangganya dibiarkan, saudara. Giliran telunjuk saudara rame-rame, giliran tahlil sama marhaban, giliran baca maulid, sampai saudara dibina, dikafir-kafirkan, saudara diangkur tar. Orang yang menyerang Islam maupun Muslim, mereka tidak pernah tolong untuk aksi. Kenapa? Kalau saudara dianggap musuh, kawan dianggap lawan, saudara biarkan. Eratkan, lekatkan, eratkan, rekatkan, lekatkan, sehingga menjadi kira-kira jelas sampai jelas. Kan ada dua nabi yang dua diijabah, yang satu ditangguhkan. Nabi minta kepada Allah, ya Allah satukan umatku pada satu paham, karena Allah tidak perkenankan di dunia. Nanti Allah perkenankan nanti di akhir, baru satu paham, sudah di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sifat-sifat kita masih di dunia, pasti itu ada khilafah, saudara, ada mukhalafah, ada perbedaan-perbedaan. Yang jelas perbedaan pendapat selama tidak menjadi penyimpangan. Kira-kira jelas sama jelas. Jadi berapa tuh
tujuan Islam, syariat Islam itu satu, menjaga agama, dua, menjaga keturunan, tiga, menjaga nyawa. Sekali lagi kita apa tidak? Yang keempat, lihifdzil mal, menjaga harta. Harta itu dalam syariat Islam dibagi tuh, ada harta milik pribadi, ada harta milik keluarga, ada harta milik negara, milik masyarakat. Makanya ada hukum waris. Ada hukum waris itu untuk menjaga harta keluarga. Ada harta milik negara, milik masyarakat. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Itu diatur masyarakat Islam. Jangan kata nggak diatur, sudah. Kata Nabi, "An-nas syuraka fi thalath." Manusia ikut memiliki barang-barang sudah dalam 3 jenis harta kekayaan. Satu, al-kala, daratan. Gak boleh daratan diserahkan ke asing. Gak boleh saudara daratan dijual ke asing. Gak boleh gunung saudara digadaikan saudara sama pemerintah. Haram. Wajib dikelola sama pemerintah. Dan saudara hasilnya harus dikembalikan full kepada masyarakat agar yang tidak punya bisa dibangunkan rumahnya. Saya bertanya, syariat Islam bagus apa bagus? Anar, kandungan bumi, saudara, dari mulai migas, gas, nikel, tembaga, termasuk minyak tanah, saudara, minyak bensin, saudara, semuanya itu adalah milik masyarakat, bukan milik presiden, bukan milik menteri, bukan milik anggota dewan, tapi milik masyarakat, wajib dikelola oleh pemerintah dan keuntungan dikembalikan kepada masyarakat. Betul apa betul? Betul. Terus yang namanya air itu bukan milik siapapun, nggak boleh sudah dikuasai oleh satu pemerintahan, satu perusahaan. Mau air lautan, mau air sungai, mau air sumber mata air, itu milik masyarakat, milik negara, wajib dikelola oleh negara dan dikembalikan keuntungannya buat masyarakat. Sekali lagi, syariat Islam bagus apa tidak? Indah apa tidak? Menguntungkan apa merugikan? Menguntungkan atau merugikan? Saya pernah didatangi sama mu'alaf yang pernah menjadi ahli kelautan dari Amerika Serikat, saudara kru. Dia katakan, kalau isi perut laut di kelautan Indonesia dari ikannya saja dikelola dengan baik, dipastikan tidak ada satu kepala pun dari 240 juta penduduk di Indonesia yang jatuh fakir miskin dari ikannya doang. Coba sekali lagi, kalau begitu syariat Islam sekali lagi bagus apa tidak? Radikal apa tidak? Makanya jangan ini yang anti syariat gimana, orang-orang rampok semuanya, betul? Jangan yang anti syariat Islam ini pembunuh semuanya, betul? Jangan yang anti syariat Islam ini pezinah semuanya, betul? Jangan saudara yang anti syariat Islam ini bandar-bandar lontek semuanya, betul? Kita mau sudah ditutup pelecuran, betul? Betul. Takbir. Dan yang kelima, tujuan syariat Islam itu adalah selain daripada lihifdzi din, lihifdzi nasab, lihifdzil mal, terus lagi apa lagi? Lihifdzi din, untuk menjaga agama. Terus lihifdzin nasli, menjaga keturunan. Terus lihifdzin nafsi, menjaga nyawa. Terus yang keempat apa? Lihifdzil mal, untuk menjaga harta. Dan yang kelima, saudara, syariat Islam itu adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lihifdzi al-daulah, menjaga negeri-negeri kaum muslimin agar semua diutuhkan, tidak ada satupun yang menzolimi satu sama lain. Saya bertanya sekali lagi, syariat Islam itu bagus apa bagus? Radikal apa tidak? Makanya mesti ini ya, kajian-kajian macam ini harus disuburkan sehingga kita tidak mudah sudah diserang oleh Islamophobia. Dan yang ketiga, saudara, maka ayo kita betul-betul bergandengan tangan lewat apa? Medan juang Islam. Medan juang Islam itu seperti dikatakan oleh Habib Rizik Syihab ada berapa? Ada 3. 1 dakwah, 2 amar ma'ruf nahi munkar, 3 jihad fi sabilillah, yang berarti jihad qital, saudara.
Nanti kita bagi-bagi tugas umat Islam ini. Ada yang terjun dalam dunia dakwah, ada yang terjun dalam dunia amar ma'ruf nahi munkar, ada yang terjun di dalam i'dad untuk mempersiapkan di zona-zona konflik sudahlah yang menjadi prajurit-prajurit kaum muslimin. Sab-sab barisan tersebut diatur, dirapikan dan lain sebagainya. Besok-besok kalau ada seruan untuk aksi amar ma'ruf demi menjaga marwah Islam dan kaum muslimin untuk melawan Islamofobia, orang Jakarta Utara siap turun apa tidak? Orang Tanjung Priok siap turun apa tidak? Betul? Yakin? Takbir! Akhirul kiram, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, di jam 9:30. Lanjut, baru disuruh demo Islamofobia, demo juga mau berhenti. Sebagai penutup yang bisa saya sampaikan, saya perlu ingatkan kepada ibu dan bapak sekalian, saya sebagai ketua umum Persaudaraan Alumni 212 dengan ini menyampaikan bahwa Persaudaraan Alumni 212 adalah perekat dari seluruh elemen umat, elemen masyarakat demi kejayaan Islam dan kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu di Persaudaraan Alumni 212 ada dari Muhammadiyahnya, dari NU-nya, dari Front Persaudaraan Islam atau FPI-nya, dari MMI-nya, dari Jamaah Tabligh-nya dan lain sebagainya. Bahkan tidak kurang dari PDTB, dari PTDI. Ustaz Maulana ini ketua PA 212 di kecamatan di Jakarta Utara, Masya Allah. Bentar lagi nanti naik pengurus di DKI Jakarta. Amin gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi masa amanah saya punya arah juang mengejawantahkan nilai-nilai persaudaraan, mengejawantahkan spirit 212. Persaudaraan harus diwujudkan dalam bentuk soliditas umat Islam. Nggak ada lagi beda bendera, nggak ada lagi perbedaan bendera menjadi perbedaan kita semuanya. Kita mau satu, kita ingat 2 Desember 2016 semuanya kita berkumpul tidak kurang dari 7.500.000 lebih, betul? Waktu itu sudah ada masalah dari NU-nya, dari Muhammadiyahnya, dari Persisnya, dari Al-Wasliyahnya, dari Al-Irsyadi, dari Jamaah Tabligh-nya, dari manapun berlebur. Yang suka baca maulid, yang tidak suka baca maulid, semua berlebur di situ. Saya bertanya, itu wajib dipertahankan apa tidak? Wajib disuburkan apa tidak? Dalam perhelatan sejarah keagamaan kebangsaan belum pernah ada saudara sholat Jumat sampai 7.500.000 lebih. Yang saat itu sudah yang menjadi imamnya adalah Kiai Haji Nasir Zain, yang jadi khatibnya adalah Habib Muhammad Rizki bin Husain bin Syuhab. Dari perhelatan sejarah kebangsaan, bahkan Al-Fatihah waktu itu melaksanakan sholat Jumat tidak sampai, sudah sampai 7.500.000 lebih di Turki. Ini perhelatan kebangsaan dan anugerah yang luar biasa, yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit orang-orang kafir di luar Islam yang datang saat itu dan terenyuh dan akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah. Saya bertanya, persaudaraan ini mahal apa murah? Soliditas ini mahal apa murah? Siap mempertahankannya? Siap memperkuatkannya? Manakala ada yang mengobrak-abrik soliditas dan persaudaraan ini, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Takbir. Dan yang kedua adalah spirit 212, mengejawantahkan nilai-nilai persaudaraan, mewajahkan nilai spirit 212. Spirit 212 itu apa? Adalah anti Islamofobia. Karena saat itu ada beberapa orang yang menghina kitab suci Al-Quran. Namanya siapa? Namanya siapa? 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 Akhirnya kita mulai demo puluhan sampai ratusan sampai ribuan, akhirnya sampai jutaan, sampai ingat 4 November 2015
Masya Allah, luar biasa kita ditembak di depan istana waktu itu tidak kurang dari 3.500.000 lebih, dan akhirnya Allah kasih anugerah yang luar biasa. 2 Desember 2016 kita bisa melaksanakan sholat Jumat di Bundaran Monas sampai 7.500.000 lebih, dan besoknya ada reuni sampai waktu itu 9 juta lebih. Besoknya lagi, lusanya ada reuni lagi sampai 13 juta. Setelah itu karena bingung nggak bisa mencegah, akhirnya ada COVID. Kalau besok-besok digelar lagi reuni 212 Jakarta Utara, DKI Jakarta, siap semuanya datang? Siap semuanya datang? Siap eratkan persaudaraan? Siap lekatkan persaudaraan? Siap kuatkan barisan? Siap bela agama? Takbir! Spirit 212 itu adalah bela agama, bela negara. Karena di dalam konstitusi negeri kita pun tidak boleh satu orang yang menghina kitab suci manapun. Betul? Berarti ketika itu Ahok sudah melanggar hukum agama, sudah melanggar hukum negara. Alhamdulillah, dengan aksi bela Islam, Ahok lengser dan longsor, dan akhirnya dipenjara selama beberapa tahun. Itu kemenangan Allah berikan dari kesabaran kita berjuang di jalan Allah. Nah, oleh karena itu sebagai penyempurnaan dari apa yang saya sampaikan, sekali lagi eratkan, lekatkan, rekatkan sehingga umat Islam Indonesia menjadi kuat. Jangan biarkan siapapun ngobok-ngobok kesatuan negeri kita semuanya, kesatuan persaudaraan umat Islam. Perbedaan dalam furu, baik itu furu ibadah, baik itu furu akidah, baik itu furu muamalah, jangan sampai mencerai beraikan umat Islam. Apalagi hanya perbedaan bendera ormas, apalagi hanya perbedaan masjid, apalagi hanya perbedaan apalagi itu pengajian, apalagi hanya perbedaan guru, apalagi hanya perbedaan murabi. Jangan sampai mencerai beraikan kita semuanya. Dan PTDI dari dulu adalah ada di garda terdepan untuk menjadi perekat umat Islam demi kejayaan Islam dan kaum muslimin masa depan bangsa dan negara. Akhirnya sebagai penutup, mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatiannya. Insyaallah langsung doa. Insyaallah kita akan berjumpa kembali. Mari kita tutup dengan berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memimpin doa, kita akan bacakan doa dari salah seorang wali kutub Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi. Sebelum kita membacakan doa yang ditaarif oleh beliau, doa ini berisikan minta kepada Allah agar Allah berubah semua keadaan yang buruk menjadi baik, terpuruk menjadi bangkit, teraniaya bisa menjadi selamat. Semoga dengan membacakan doa ini Islam, kaum muslimin, bangsa dan negara diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratir Sayyidina Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi jami' usuli wa funu'i dhulubi ali wa tusmina ilayhi al-akhidin an wal laidin wal muta'alliqin ila nabi wa ila hadratin nabi Sayyidina Maulana Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina